untuk hari ini kita akan bahas untuk materi uji kompetensi yang kompetensi teknis. Jadi ya teman-teman ya, untuk kompetensi teknis itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada pedagogik, profesional, ada sosial, kepribadiannya. Bedanya untuk formasi khusus ini model soalnya adalah model SJT, gitu ya. Nah teman-teman, untuk sebagai bahan referensi teman-teman, soal-soal baik kompetensi teknis ya, kompetensi teknis ini diambil dari model kompetensi guru terbaru. Jadi sebenarnya ada kompetensi guru terbaru ya, sudah ada revisi sejak 2005 kemarin, sudah direvisi di 2024. Silakan teman-teman bisa mendownload ya untuk model kompetensi terbarunya, model kompetensi guru terbaru gitu ya, intinya tahun 2024 gitu ya. Teman-teman bisa lihat sebaran indikator-indikatornya. Jadi model soalnya ini memang disesuaikan dengan itu. Sama halnya dengan yang umum, juga berpatokan pada model kompetensi baru, tapi bentuknya materi kalau yang ini bentuknya adalah studi kasus. Macam soalnya adalah macam soal SJT atau situasional judgment test gitu teman-teman ya. Kita mulai saja untuk kompetensi teknis. Itu sebenarnya cara menjawabnya, trik menjawabnya teman-teman harus bisa membedakan setiap pilihan gandanya ini pada level apa gitu ya. Jadi intinya begini, setiap tindakan yang ada di opsi pilihan gandanya itu sebenarnya mencerminkan kompetensi teman-teman. Jadi ya, jadi kalau level 1 berarti teman-teman baru pada tahap kompetensi memahami, level 2 menerapkan, level 3 sudah bisa mengevaluasi. Setelah bisa mengevaluasi harusnya bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman. Kemudian level tertingginya adalah membimbing gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya untuk tes yang P3K ini hanya sampai di level 4 gitu ya teman-teman ya. Jadi level 1, 2, 3, 4. Nah, nanti teman-teman bisa menjawab masing-masing soal itu dengan ini teman-teman. Nah, kata kerja yang dipakai di sini itu hanya alat bantu teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus membaca keseluruhan opsi pilihan gandanya. Contoh di level 1 memahami. Nah, level 1 memahami itu biasanya contoh kata kerjanya adalah menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, menyuruh, meminta orang lain, mendengarkan. Itu masih tahap paham saja, belum bisa bertindak, belum tahu apa yang harus dilakukan ya. Baru tahap bisa punya pengetahuannya saja gitu ya. Kemudian untuk level kedua adalah penerapan atau tindakan. Jadi belum sampai ke tahap evaluasi, hanya memberikan respon terhadap masalah itu intinya ya. Contoh kata kerjanya adalah menerapkan, mengimplikasikan, melakukan, mengusulkan, memberi konsekuensi dan seterusnya itu teman-teman ya. Kemudian level ketiga ini teman-teman lebih mudah daripada level kedua. Lebih mudah maksudnya itu pada opsi pilihan gandanya lebih terlihat gitu ya. Level ketiga itu contohnya adalah mengevaluasi, menilai, melakukan analisis, melakukan refleksi, mengkaji ulang, merancang perbaikan, melakukan peninjauan, mengapresiasi, mempelajari kembali, menindaklanjuti, membuat kebijakan, memperbaiki. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau memperbaiki berarti ada proses evaluasinya kan gitu. Melakukan refleksi juga demikian. Kemudian level di 4 itu berkolaborasi. Ini contohnya ya berkolaborasi, bekerja sama, bersama-sama, berbagi, bersinergi, berkoordinasi gitu ya. Nah, kemudian diskusi bersama, kemudian berbagi pengalaman, bertukar masukan atau feedback. Itu semuanya masuk dalam level kolaborasi. Kemudian membimbing itu ya kata-kata kerjanya ya mensupervisi, membimbing gitu ya, mengarahkan, itu contohnya level 5 teman-teman. Tapi kita jarang ya membahas di level 5 ya, ini level tinggi nih ya. Jadi jarang pakai soal menggunakan level 5, jarang. Oke, kita langsung saja praktek ya pada soal-soalnya. Next, soal berikutnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Nah, mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang Anda lakukan? Yang A, memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. Memberi tugas ini juga respon terhadap dampak, maka ini pasti L2 ya.
Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi. Ada pengkajian urgensi, maka ini masuk di L3. Mempelajari lebih lanjut nih ya, mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut ya mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta. Ini berarti evaluasi juga. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tindakan saja atau L2. Kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi, lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya, ini L3 juga. Nah, jadi ini L4-nya tidak ada ya, berarti L3 semua ya. L3 yang B, C, E ini L3. Mana tindakan yang lebih ya atau paling tinggi gitu ya? Apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah, mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain, atau merancang metode? Jelas ya. Kalau merancang metode yang lebih menarik, pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber-sumber lain gitu ya. Maka ini paling tinggi. Antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah, maka skornya 3 di situ. Antara A dan D ini lebih bagus yang mana? Apakah mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas? Ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas itu teman-teman ya. Tindakannya lebih konkret. Yang D ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu teman-teman. Next berikutnya. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Oke. Yang A, fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. Ini jelas ya teman-teman, ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak. Ini L2. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Ada kata-kata bersama di situ. Jadi mengajak dan ada kata-kata bersama. Artinya ini ada kolaborasi di situ. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Ini juga tindakan L2. Meminta kepala sekolah pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkan, ini juga tindakan. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif, ini juga tindakan ya. Jadi opsi B ini 5, opsi E 4, kemudian opsi C itu lebih baik daripada opsi D kan. Maka terendahnya adalah A itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman ya. Di soal-soalnya. Kita mulai dari yang pertama, saya bacakan dulu. Beberapa waktu ini sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan penuh. Namun, para peserta didik mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan, tetapi masih belum memberikan perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? Oke ya, kita mulai dari yang A. Meminta para guru yang lebih berpengalaman untuk memberi pandangan terkait peningkatan kapasitas diri dalam menciptakan pembelajaran yang variatif. Ini baru sekedar tindakan itu ya teman-teman. Tapi sudah masuk di level evaluasi. Karena ada upaya di situ ya teman-teman ya. Kemudian yang B, mengajukan evaluasi program kepada pihak kepala sekolah agar dapat diganti dengan program yang lain yang lebih relevan. Ini pengajuan rencana program perbaikan itu ya, juga L3. Meminta para guru untuk mencoba mengevaluasi pembelajaran yang mereka lakukan agar dapat Anda minta sebagai bahan evaluasi diri. Oke, ini juga L3. Melanjutkan program dengan tetap mencoba berbagai pendekatan variatif agar peserta didik tidak bosan. Ini berarti tidak melakukan apa-apa. Nah, hanya sekedar tindakan, tapi di situ teman-teman, ini ada mencoba berbagai pendekatan variatif. Jadi ada proses perbaikan juga L3 juga.
Kemudian menelaah lebih lanjut akar penyebab kejenuhan. Kalau hanya menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan peserta didik itu maksudnya di L3. Ya, tapi kita teruskan bacaannya agar dapat menjadi evaluasi bersama. Jadi ada evaluasi bersamanya, maka itu L4 di situ, teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, gitu ya. Opsi E, skornya 5, kemudian 4-nya ada di opsi C, 3-nya di B, A-nya 2, kemudian yang D itu 1, teman-teman ya. Oke, next soal berikutnya. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Padahal dalam proses pembelajaran ia sering kali tidak memperhatikan pembelajaran dan sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi intinya ada siswa yang bikin gaduh, tidak hanya Anda sendiri dalam mata pelajaran Anda, tapi guru-guru lain. Itu ya teman-teman ya, kata kuncinya itu. Yang pertama kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Bekerja sama dengan guru lain. Kalau diawali dengan kata-kata kerjasama di sini, pasti itu masuk di L4 ya. Saya bacakan ulang yang lebih lengkap. Bekerja sama dengan guru lain untuk menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama-sama untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Ini bagus ini kolaborasi tahap akhir karena ada tindak lanjutnya gitu ya. L4 di situ. Kemudian B. Berdiskusi dengan guru lain untuk menentukan tindakan dan penanganan yang tepat agar dapat membangun kesadaran bagi peserta didik. Jadi ini masih dalam tahap diskusi awal. Ini juga termasuk L4 teman-teman. Mengajak peserta didik tersebut berkomunikasi secara terbuka. Kalau sampai situ saja masuk di L2. Tapi di situ ada kata-kata agar dapat diberikan pengarahan yang tepat kepadanya. Berarti ada upaya perbaikan, maka masuk di level analisis atau evaluasi, masuk di L3. Memberikan catatan khusus terhadap perilakunya di kelas, kalau seperti ini saja masuk L2, tapi di situ ada terusannya ya, dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. Ada proses apresiasi, berarti ada evaluasinya di situ. L3 berarti ya. Kemudian yang keempat, mengobservasi penyebab sikapnya tersebut dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumahnya. Ini bagus, ini kerjasama dengan orang tua, tapi masuknya di L4 gitu ya teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat narasi soalnya, hubungannya dengan guru lain apa? Jadi fokusnya ke guru lain. Ada beberapa guru yang mengeluhkan hal yang sama, maka yang lebih tinggi antara A, B, dan E ini yang opsi A teman-teman. Ini ya, opsi A, kemudian baru opsi B, baru ketiganya opsi E. Nah, antara C dan D besar mana? Jelas besar C teman-teman ya. D-nya skor terendahnya. Meskipun masuk di level evaluasi, tapi di situ di antara opsi pilihan ganda ini semuanya bagus teman-teman. Nah, next berikutnya Anda mengikuti organisasi profesi untuk bisa mendapatkan inovasi pembelajaran terkini melalui berbagai karya ilmiah. Tetapi kebijakan organisasi mewajibkan Anda untuk turut serta berkontribusi pada penulisan karya ilmiah yang berkualitas, seperti syarat keterlibatan dalam organisasi. Saya ulangi, penulisan karya ilmiah yang berkualitas sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Hal ini cukup memberatkan karena menghabiskan waktu Anda dalam kegiatan lainnya. Tindakan Anda adalah titik-titik. Intinya begini teman-teman, Anda itu ingin ikut organisasi profesi, tapi persyaratan untuk organisasi profesi itu nanti kira-kira itu menyibukkan Anda gitu. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dengan adanya kewajiban penulisan karya ilmiah gitu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita lihat opsi A sampai E ini teman-teman. Yang A meminta toleransi dari organisasi profesi dengan menjanjikan kontribusi lain yang bisa Anda lakukan. Jadi proses negosiasi ini ya, ini tindakan ini. Membuat penelitian-penelitian sederhana dari lingkup kerja sehari-hari untuk memenuhi waktu kerja, ini bagus ini ya, tapi juga ini masuk di level tindakan. Mencari organisasi profesi lainnya yang memiliki kebijakan lebih longgar dalam penulisan karya ilmiah. Ini juga tindakan. Meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap bergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungan. Ini juga tindakan. Membuat penelitian kolaborasi dengan
profesional guru lainnya sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif dengan beban yang lebih ringan. Ini ada proses di situ kolaborasi, maka di situ masuk di L4. Nah, jelas jawaban terbaiknya pasti yang E. Nah, kita sekarang belajar untuk membuat gradasi antara A sampai D ini ya. A sampai D ini semuanya di level 2, level tindakan, tidak ada yang evaluasi. Nah, maka yang paling tertinggi yang mana ini? Yang paling bagus jelas teman-teman lihat itu opsi D ini dominan bagus dia. Kemudian B itu skornya di bawahnya lagi, kemudian baru A, yang terakhir pasti yang C ini teman-teman. Ini contoh soal pertama. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya pakai woh gitu ya. Tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini contohnya soalnya teman-teman. Nah, kita akan langsung analisis dari A sampai E ini kira-kira masuk di level berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang trik trik menjawab ini tidak perlu membaca narasi soalnya ya, deskripsi soalnya tidak perlu dibaca kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Teman-teman bisa langsung melihat di opsi pilihan gandanya. Itu ya. Nah, contohnya yang A gitu ya, bersama-sama dengan seluruh guru menyepakati bagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di situ bersama-sama berarti masuknya di level keempat, ada kolaborasinya di situ. Kemudian yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini level tindakan gitu ya. Membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi ada evaluasinya di situ. Nah, tadi kan tidak dibagi tugas secara adil gitu ya. Sekarang jadi ada perubahan, ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya dengan membagi tugas secara adil. Maka ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru. Ini baru itu tindakan ya. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Ini bersama-sama berarti maksudnya kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari narasi soalnya di situ, terlihat jelas bahwa di situ permasalahan utamanya adalah guru senior tidak mau mengerjakan itu, melimpahkan kepada guru baru gitu ya. Nah, kalau guru baru merasa kesulitan, itu berarti ada di grade bawahnya. Gitu ya. Itu efek sampingnya. Jadi efek utamanya sebenarnya guru lama itu ya tidak mau mengerjakan intinya, diserahkan ke guru baru. Nah, kalau kita lihat dari A dan E ini sama-sama di level 4. Kalau E itu menjawab yang permasalahan kedua tadi, bersama-sama identifikasi hambatan yang dialami guru dalam menyusun rencana kerja. Ini berarti membantu yang baru tadi, hanya membantu yang baru, tapi yang pertama tadi pembagiannya tidak pas. Jadi A dan E ini bagus yang A gitu ya. Maka skor A ini skor tertinggi. Kalau opsi pilihan gantinya 5, maka skor tertingginya adalah 5. Di sini 4-nya di sini pasti ya. Kemudian level ketiga, ya kan, level 3 itu pada peringkat selanjutnya, ini berarti skor 3-nya. Antara B dan D ini sama-sama dalam satu level, level 2. Nah, ini yang lebih bagus yang mana? Apakah memberi teguran atau mendorong? Jelas kelihatan ya teman-teman, mendorong itu lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan teguran gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya teman-teman pilih yang A. Gitu teman-teman. Seandainya teman-teman pilih yang E tetap skornya tinggi gitu ya. Jadi selama teman-teman itu menguasai level kompetensi, maka itu menjadi pasti skornya tinggi nanti ketika tes gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi teman-teman ketika kita menyajikan seperti ini, teman-teman juga bisa mencobanya langsung ya. Boleh di pause dulu, kemudian dicoba. Oh, ini kira-kira jawabannya ini gitu ya. Dengan trik yang saya berikan tadi. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha perubahan. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah.
Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? Ya, kita langsung analisa saja. Yang A, mencoba mempelajari kembali. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini mempelajari kembali, meninjau kembali, melakukan kajian ulang. Ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Meminta saran kepada guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut, berarti Anda tidak punya kemampuan, belum bisa bertindak, butuh masukan dari orang lain saja, ya, guru lain gitu ya. Maka ini levelnya 1, baru tahap paham, ya. Mencari tahu penyebab perilaku, jadi melakukan analisis perilaku kan, mencari tahu itu maksudnya di level 3 tentunya gitu ya. Level 3. Yang D, menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Jadi ini ada banyak sekali masukan ya, banyak masukan dari guru-guru saling kolaborasi berarti ini ya. Menghimpun pengalaman itu berarti masuk di level kolaborasi, maksudnya di level 4. Meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Jadi jelas teman-teman, ini jawaban terbaiknya pasti opsi D. Kemudian antara A dan C ini bagus yang mana? Yang A, mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini lebih bagus ya. Yang A ini lebih bagus daripada yang C. Kemudian yang skor 2-nya pasti dari E, yang terakhir yang level terendahnya ada di B, itu teman-teman. Nah, ternyata mudah ya cara menjawabnya. Oke, next berikutnya. Berdasarkan kesepakatan belajar, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan sakit. Nah, setelah diskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun, Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang Anda akan ambil? Oke, langsung kita analisa. A, memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan, memberikan penjelasan itu masuk di level 1 kan, baru level memahami kan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Ini mengingatkan levelnya tindakan. Mengevaluasi diri, nah jelas nih mengevaluasi diri pasti level 3. Kita bacakan fullnya aja ya. Mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Level evaluasi L3. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. Membuat peraturan yang lebih ketat berarti ada evaluasi peraturan kan. Berarti juga masuk di level 3 gitu ya. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas. Ini ada bersama dengan rekan guru lain, berarti ada kolaborasi di situ ya. Maka ini levelnya 4. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu ya. Skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kalau enggak C ya D. Ini kalau kita lihat yang bagus yang C ya. C-nya lebih tinggi daripada D. Kemudian B-nya skornya 2, yang paling rendah skornya yang A, itu teman-teman. Masuk ke soal berikutnya, Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang sering kali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut kepadanya. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat opsi pilihan gantinya. A, bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. Ada unsur kerjasama di situ, berarti masuk di level 4. Ya, tanpa berpikir panjang sudah tahu ini levelnya 4. Yang B, meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Ini level tindakan ya.
melaporkan gitu ya. Yang C, memberi konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerah dan tidak mengulangi tindakan serupa. Ini juga level tindakan. Mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Ini sebenarnya levelnya pemahaman ya, tapi ini juga bisa dianggap level tindakan. Ini harusnya di ini level 1 juga, level 2 juga bisa sih. Tapi condongnya level 1, level 2 lah boleh. Yang mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Mempelajari lebih lanjut ini kan melakukan kajian kan. Berarti levelnya 3 gitu ya. Maka skor tertingginya pasti di opsi A, 5. Skor berikutnya yang tinggi E, karena di situ berada di level 3. Level 3 ya. Kemudian antara B, C, D ini tiga-tiganya sama di level 2, tapi D tadi D-nya condong ke di bawah 2 lah, 1 2 lah. Jadi D ini pasti yang terendah kemungkinan ya. Yang A, meminta guru tersebut melaporkan atau memberi konsekuensi. Jauh lebih bagus yang C. Beri konsekuensi dulu, kemudian melemparkan ke pihak lain, yang paling rendah D. Ini mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik. Ini levelnya paham itu ya. Oke, next berikutnya. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah titik-titik-titik. Oke ya, pertama, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmen dengan peserta didik. Mengubah asesmen kemudian mengembangkan kesesuaian asesmen ini masuk di level mengubah, artinya mengganti, memperbaiki kan. Memperbaiki berarti masuk di level 3. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Ini pengajuan, ini level tindakan. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya, serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Bertukar feedback, saling memberi masukan, berarti kolaborasi, collab ya. Kemudian yang meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik, menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Meninjau kembali, melakukan kajian ulang, berarti level 3. Nah, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum Merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini levelnya 4 juga. Antara C dan E bagus mana? Bagus yang C tentunya ya. Collabnya lebih dalam gitu ya. Jadi C ini skornya 5, E skornya 4. Antara A dan D ini bagus yang ya, kalau meninjau kembali kan belum tahap ke mengubah ya. Meskipun sama-sama di level evaluasi tapi tingkatnya ini lebih tinggi. Karena yang A sudah melakukan tindakan hasil dari evaluasi, yang D masih dalam proses evaluasi kan gitu. Jadi A ini skornya 3, D skornya 2, dan yang paling rendah opsi B gitu, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung ke soal-soal pembahasannya. Nanti teman-teman sambil langsung mengikuti gitu ya. Oh, kira-kira ini yang menjadi kunci jawaban yang ini. Ini yang masuk di level 4 yang ini kira-kira gitu ya. Satu orang tua yakin dengan nilai peserta didik yang sudah diberikan setiap kali Anda memberikan penjelasan mengenai hasil capaian pembelajaran gitu ya. Jadi ada orang tua yang kurang yakin dengan nilai peserta didik gitu ya. Anda sudah mencoba membenahi cara penyampaian dengan belajar dari salah satu guru yang lebih kompeten dalam berkomunikasi, tapi orang tua tersebut tetap meragukan informasi yang diberikan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Yang A, meminta saran dari guru lain yang lebih kompeten untuk bisa menyesuaikan cara berkomunikasi pada orang tua dengan lebih baik. Nah, ini meminta saran dari orang lain yang lebih senior, lebih kompeten. Ini wujud dari kolaborasi. Ini masuknya di L4 tapi di tahap awal gitu ya. Kemudian yang B, mencoba mencari data-data tambahan untuk memperkuat penjelasan mengenai hasil evaluasi sehingga orang tua bisa lebih yakin. Jadi setelah ada permasalahan, yaitu orang tua tidak yakin dengan nilai peserta didiknya, maka langkah berikutnya bagaimana Anda membenahi cara penjelasannya, yaitu menambah data-data. Nah, ini proses refleksi teman-teman. Nah, proses refleksi itu masuknya di L3.
Yang C, menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih mudah sesuai dengan pemahaman yang ada. Ini juga harusnya masuk di L3, tapi condongnya L2 akhir, gitu ya. Tidak ada perbaikan di situ. Yang ke D, mencoba untuk bersabar menjawab dengan tenang pertanyaan dari orang tua peserta didik. Ini hanya sabar, kemudian jawab dengan tenang. Ini maksudnya hanya tindakan responsif atau levelnya ya tindakan saja. Yang E, meyakinkan orang tua peserta didik bahwa nilai yang didapat sudah berdasarkan hasil asesmen objektif terhadap peserta didik. Ini tindakannya tidak terlalu jelas, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Kalau kita urutkan dari skor tertinggi, ini pasti A-nya 5, B 4, C 3, kemudian D 2, dan terakhir E-nya hanya skornya hanya 1. Maka teman-teman harus pilih yang A. Next, berikutnya Anda menyampaikan hasil asesmen tingkat kecerdasan peserta didik atau tes IQ gitu ya teman-teman ya pada orang tua. Hasil ini dapat menjadi catatan bagi orang tua untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi peserta didik. Ini harapan Anda itu ya. Tetapi orang tua merasa hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi peserta didik dan justru membuat mereka tidak termotivasi dalam belajar. Kalau tahu ternyata IQ-nya rendah, maka otomatis malah menjatuhkan mental gitu ya, intinya gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi A. Mendatangkan ahli yang lebih kompeten untuk menjelaskan hasil asesmen tingkat kecerdasan pada orang tua. Jadi ini Anda tidak kerja langsung. Kalau ya memang seperti kolaborasi, tapi di situ yang menjelaskan harusnya Anda belajar dulu dari ahli gitu ya teman-teman ya. Ini karena bentuk respon sederhana, maka jawabannya itu termasuk level tindakan. Yang B, membuat pertemuan lanjutan dengan orang tua untuk mendiskusikan kondisi peserta didik dari sudut pandang orang tua. Nah, ini ada kolaborasi dengan orang tua, maka ini masuknya di L4. Yang C, mencocokkan ketepatan hasil asesmen dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas. Jadi ini ada proses analisa mencari hubungan antara hasil asesmen IQ dengan kegiatan belajar sehari-hari. Ini berarti masuknya di tahap refleksi gitu ya, refleksi evaluasi, maka masuk L3. Mencoba mencari referensi asesmen lain yang mungkin lebih menggambarkan kondisi peserta didik. Berarti ini ada perbaikan juga, ini L3 juga artinya. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa hasil asesmen dilakukan hanya merupakan data tambahan. Ini tidak cakap dalam melakukan komunikasi dengan orang tua. Kalau yang ini masuknya di L2 juga, tapi lebih rendah daripada L1 gitu ya, daripada A gitu ya. Oke, kalau kita urutkan dari skor tertinggi pasti opsi B-nya ini 5, 4-nya di C, 3-nya di D, kemudian 2-nya A. Ya, level terendahnya itu ada di E gitu ya. Next, soal berikutnya, kepala sekolah mengimbau kepada setiap guru untuk memastikan kembali konten pembelajaran yang dibuat harus kontekstual dengan kehidupan nyata. Harus match dengan kehidupan nyata gitu ya. Himbunan tersebut telah Anda tidak lanjuti, tapi salah satu rekan Anda yang mengampu mata pelajaran yang sama bercerita bahwa ia kesulitan dalam mengontekstualkan beberapa materi. Tindakan Anda adalah tidak titik. Oke, kita lihat ya. Yang A, memperlihatkan konten materi yang telah saya buat sebagai contoh. Ini hanya memperlihatkan gitu ya. Jadi tahap kolaborasinya sangat rendah, ya, cenderung di L2 ini ya. Ya, yang B, mengajak guru tersebut untuk bersama-sama membuat konten materi tersebut. Jadi ini ada kolaborasi, masuk ke dalam situasi sekaligus gitu ya. Jadi ini L4. Membagikan referensi yang digunakan dalam pembuatan konten materi tersebut. Ini membagikan referensi. Oke, ini masuk L4 juga, tapi lebih bagus yang B. Karena yang B itu bersama-sama, kalau yang C ini hanya sekedar membagi. Yang D, memberikan saran kepada guru tersebut agar materi dibuat dalam bentuk project. Oke, pemberian saran itu dengan C bagus yang C sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Tapi ini juga masuk kolaborasi. Yang E, mendengarkan keluhan dan memberi semangat karena saya yakin ia mampu membuatnya. Ini L2 tapi lebih rendah kelihatannya daripada A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya 5, 4, 3, 2, 1-nya di B, C, D, kemudian A, yang paling jelek itu yang E. Next, berikutnya, peserta didik di kelas menyampaikan keluhan mengenai kebisikan selama pelajaran. Dikarenakan terdapat pelajaran seni yang telah berlangsung pada waktu yang sama di kelas sebelah.
Anda telah mengungkapkan masalah ini kepada guru seni, tapi belum ada langkah konkret yang diambil sebagai tindak lanjut. Apa langkah selanjutnya yang Anda ambil? Nah, bagaimana teman-teman itu berkolaborasi dengan guru seni? Itu intinya gitu kan. Yang A, menegur langsung guru seni tersebut sehingga bisa memindahkan pelajaran di kelasnya ke tempat lain. Jadi ini berarti bentuk tindakan langsung tapi cenderung negatif gitu ya. Ini tapi masuk level tindakan. Yang B, berkoordinasi lebih lanjut dengan guru seni untuk bisa mengatur ulang metode pembelajaran yang dilakukan sehingga tidak mengganggu kelas lain. Ini berarti ada koordinasi. Goods ini kata kunci dari level 4. Yang C, menyarankan pihak sekolah untuk kedepannya menyediakan ruang khusus kesenian yang kedap suara sehingga tidak mengganggu proses belajar. Ini proses perbaikan berarti ya. Usulan perbaikan ini masuk di level 3 bagian awal. Yang D, memberikan pengertian pada peserta didik di kelas, kemudian meminta mereka untuk memusatkan perhatian pada materi yang diberikan. Ini tidak ada tindakan ya. Ini tidak ada tindakan. Hanya tindakannya ya hanya memberikan pengertian pada peserta didik ya. Yang E, meminta pihak sekolah untuk bisa mengatur penjadwalan dan pemetaan kelas sehingga tidak mengganggu. Ini ada evaluasinya di situ. Ya. Maka terlihat bahwa jawaban terbaiknya pasti di opsi B, itu teman-teman ya. B, C, kemudian E, kemudian D yang paling jelek ya, paling negatif. Oke, next berikutnya, Anda mencoba melatih kreativitas peserta didik dengan mengintegrasikan beberapa seni dalam pembelajaran disesuaikan dengan minat peserta didik. Nah, metode ini merupakan hasil adaptasi Anda akan praktik-praktik baik yang dilakukan guru lain di komunitas Anda. Namun, para peserta didik mengaku mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan metode ini. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke. Kita lihat ya, yang A, berkolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan kapasitas diri dalam merencanakan metode kreatif yang dapat dikembangkan. Oke, good. Ini kata kuncinya di level 4 ya, kolaborasi. Yang B, memberikan jam tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menyesuaikan diri dengan metode ini, berarti L2, tindakan. Yang C, mencari referensi metode lain yang inovatif untuk menggantikan metode yang selama ini Anda pakai dalam proses belajar. Ini berarti ada proses refleksi, evaluasi. Yang D, memberikan pemahaman yang lebih mendetail kepada peserta didik mengenai esensi metode ini agar mereka dapat menyesuaikan diri. Ini L2 juga ya. Kemudian mempelajari kembali metode ini secara lebih mendalam agar dapat menyesuaikan metode dengan kondisi dari peserta didik yang ada. Ini berarti ada proses refleksinya gitu ya. Berarti ini L3. Maka jawaban terbaiknya ada di opsi A. Kemudian E ini 4, kemudian baru cari itu L3. L3-nya di C gitu ya. Kemudian antara B dan D ini bagus yang B gitu ya teman-teman ya. Oke, itu jadi jawaban terbaiknya teman-teman harus pilih yang A. Anda menawarkan metode yang sangat efektif untuk mendampingi orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran di rumah. Setelah diterapkan, program ini tidak berjalan dengan maksimal karena guru tidak banyak memiliki waktu luang untuk menerapkannya. Akan tetapi, program ini akan berpotensi meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik jika diterapkan dengan maksimal. Bagaimana tindakan Anda? Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya yang ada kolaborasinya yang mana gitu ya teman-teman ya. Yang A, melanjutkan untuk menerapkan metode tersebut di kelas saya karena sangat disayangkan jika metode yang bagus ini tidak dilanjutkan. Ini tidak ada tindakan, jadi masuknya L2 saja gitu ya. Mengawali untuk melakukan pemetaan penerapan metode pendampingan ini ke rekan-rekan saya yang dirasa memiliki banyak waktu luang untuk penerapannya. Jadi ini melakukan pemetaan penerapan berarti ini masuk L3. Meminta beberapa rekan guru saya meluangkan waktu dalam jangka waktu tertentu untuk membuktikan efektivitas metode ini. Ini L2 juga. Kemudian mengembalikan keputusan pada para guru tanpa memaksa apapun karena mereka yang berhak menentukan metode ini terbaik untuk kelas mereka. Ini juga L2. Kemudian mendiskusikan dengan rekan lain yang untuk menyederhanakan metode agar dapat diterapkan sesuai dengan keluangan waktu. Nah, ini ada diskusi, kemudian bersama-sama dengan rekan lain, ini pasti L4 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, 5-nya di situ, kemudian B-nya 4. Kemudian antara A, C, D ini C ini lebih bagus, kemudian A yang terakhir adalah yang D yang tidak bekerja.
tidak ada tindakan sama sekali gitu ya teman-teman ya. Next, Anda mengajar di sebuah kelas dengan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan beragam. Selama pembelajaran Anda memberikan tugas yang melibatkan kolaborasi kelompok. Salah satu peserta didik terlihat mengalami kebingungan dan tidak berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Rekan-rekan Anda juga menceritakan hal yang sama tentang peserta didik tersebut. Bagaimana tindakan Anda? Oke, kita lihat ya. Yang A menemui peserta didik tersebut secara pribadi setelah pelajaran untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dalam memahami perspektif dan kebutuhan peserta didik. Ini berarti menemui peserta didik secara pribadi gitu ya. Ini tindakan nih. Yang B melibatkan teman sebaya untuk menjadi mentor atau rekan belajar dengan memberikan penjelasan secara lebih informal bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ada pelibatan ya, pelibatan tapi dengan teman sebaya. Ini masuk juga di L2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik yang kurang aktif berbicara dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang partisipasi dari seluruh kelas. Ini juga L2, tindakan. Mengamati faktor-faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab kebingungan peserta didik dengan memperhatikan dan mencermati interaksi peserta didik dengan kelompok. Ini berarti ada refleksinya gitu ya. Ada evaluasi ya. Kemudian E bekerjasama dengan rekan guru dalam menyediakan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang saling mendengarkan dan menghargai semua pendapat peserta didik. Ini ada kolaborasi bersama guru gitu ya teman-teman ya. Nah, maka jawaban terbaiknya di opsi E, kemudian opsi D, opsi C, kemudian opsi B, dan yang paling rendah opsi A. Demi memberikan kesempatan belajar yang lebih banyak untuk peserta didik, Anda bekerja sama dengan guru lain untuk membuat beragam kegiatan di luar kelas, seperti fasilitas buku daring, kuis sederhana, permainan ringan, atau lainnya. Sayangnya antusiasme peserta didik terhitung minim karena kegiatan yang dilakukan di rumah membuat mereka merasa tidak wajib menjalankannya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Jadi teman-teman cari dulu yang ada kolaborasinya. Kita lihat opsi A. Ini sudah kelihatan opsi A nih ya. Bersama-sama dengan para guru untuk mengatur prosedur pembelajaran di luar kelas agar menimbulkan keterlibatan peserta didik. Oke, ini ada kolaborasi dengan guru, maka jawaban levelnya di level 4. Kemudian yang B, terus menjalankan kegiatan pembelajaran tambahan sehingga minat peserta didik akan muncul seiring waktu. Ini berarti hanya sekedar menjalankan atau level tindakan. Merubah ragam kegiatan pembelajaran tambahan di rumah yang lebih sesuai dengan minat. Ini berarti ada perubahan, ada perbaikan, berarti L3. Menghentikan kegiatan pembelajaran tambahan di rumah karena tidak berjalan efektif. Ini paling jelek, ini tidak ada tindakan apapun. Kemudian yang E, membangkitkan semangat belajar para peserta didik untuk aktif mengikuti pembelajaran tambahan. Ini berarti L2 juga. Maka jawaban terbaiknya opsi A, kemudian terbaik kedua di C. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B terus menjalankan kegiatan, yang E membangkitkan, bagus yang E gitu ya. Kemudian D baru yang terakhir D. Ini yang paling jelek ya. Skor terburuknya. Anda menyadari bahwa perlu memperbaiki cara mengajar berbasis diskusi yang digunakan tentang materi yang Anda ajarkan. Gitu ya. Anda mencoba dengan memberi pertanyaan pembuka sebelum memulai pembelajaran, tetapi peserta didik tetap pasif. Peserta didik bahkan masih memanfaatkan proses diskusi untuk mengobrol dan bercanda dengan teman. Apa yang Anda lakukan? Yang A, menilai efektivitas penyampaian pembelajaran dengan meminta pendapat guru lain, kemudian mempertimbangannya untuk memperbaiki di masa mendatang. Oke. Ini berarti ada kolaborasi dengan guru lain. Tapi ini ya ini level 3 tapi agak menuju ke level 4 karena di situ ada guru lain juga gitu ya. Yang B, menggunakan sistem poin tambahan kepada peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Ini level 2. Berdiskusi dengan guru lain untuk membahas strategi metode mengajar interaktif yang dapat memacu proses berpikir kritis peserta didik. Oke, bagus ini. Ada diskusi dengan guru lain, ini kolaborasi. Yang D, menjelaskan materi dengan menggunakan cerita yang menarik kemudian meminta peserta didik mendiskusikannya. Ini menjelaskan, ini masuk di apa ini? Ada perbaikan gitu ya. Memperbaiki konten gitu, kemudian ada teknik juga diperbaiki, maka ini masuknya di L3.
Mencari tahu isu kedisiplinan yang dialami peserta didik melalui guru-guru pelajaran yang lain. Ini tahapnya awal ya. Maka jawaban terbaiknya jelas C ya teman-teman ya. Kalau kita urutkan, A ini skornya 4, kemudian E skornya 3, kemudian D skornya 2, dan yang paling jelek ya B ini. Oke, next berikutnya. Anda sebagai guru melakukan refleksi pemahaman peserta didik dari materi yang telah diajarkan. Hasil refleksi menunjukkan sebagian besar peserta didik cukup memahami materi, tetapi banyak yang mempertanyakan manfaat dari materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Agar peserta didik dapat mendapat pemahaman tentang pengaplikasian materi pelajaran, hal yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, merencanakan di setiap pertemuan untuk menjelaskan kontekstual dan praktik di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Ini berarti masuk di L2. Mengajak orang tua peserta didik untuk menjadi guru tamu yang memberikan pembelajaran tentang aplikasi materi di pekerjaan mereka. Goods, ini L4. Meninjau kembali alur pembelajaran. Kalau ada kata-kata meninjau kembali berarti masuk di L3 kan gitu ya. Dengan memastikan di setiap pembelajaran peserta didik disampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Oke, ini L3. Mendiskusikan dengan guru lain terkait hasil refleksi yang diperoleh untuk mendapatkan saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan selanjutnya. Ini L4 juga. Kemudian yang E, mengecek kembali materi pembelajaran untuk melihat materi yang dapat dijadikan proyek. Ini L3 gitu ya. Oke, antara B dan D ini bagus yang mana? Sesuai konteks soalnya itu ya. Ya antara mengajak orang tua peserta didik berkolaborasi menjadi guru tamu atau diskusi dengan guru terkait hasil refleksi kemudian untuk mendapatkan saran. Ini jelas antara D dan B ini bagus yang B gitu ya teman-teman ya. D ini masih tahap awal gitu ya. Kemudian skor D-nya 4. Yang lain ini C3, kemudian E2, yang paling jelek yaitu opsi A itu teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Oke, kita mulai. Selama kegiatan ekstrakurikuler, Anda melihat seorang peserta didik yang tampaknya merasa tidak nyaman mengikuti kegiatan. Pada suatu kesempatan Anda menanyakan hal tersebut kepada peserta didik dan ia mengatakan mengalami pelecehan verbal dari sekelompok peserta didik dari kelas lain atau tindakan bullying nih ya. Masalah tersebut harus segera diatasi sebagai tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana solusi Anda atau bagaimana seharusnya Anda lakukan gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang level-levelnya ya. Jadi level untuk golongan muda ke madya itu harus menempuh sampai ke level 4 atau level kolaboratif ya. Jadi teman-teman nanti periksa antara pilihan ganda A sampai ini mana yang paling kolaborasi ya, paling menggambarkan level kolaborasi. Oke, kita bahas opsi A, kita lihat ya. Memberikan dukungan emosional dengan menegaskan bahwa peserta didik tidak sendirian dan sekolah akan mengambil langkah untuk menangani masalah ini. Ini berarti level tindakan, ini L2. Melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang di sekolah seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah agar dapat segera ditangani, ini juga tindakan. Kemudian yang C, bekerja sama dengan rekan guru untuk menyediakan saluran pelaporan aman yang memungkinkan peserta didik melaporkan kasus bullying untuk segera diatasi. Ini ada kata-kata kerjasama dengan rekan guru gitu ya teman-teman. Jadi ini level kolaborasi L4. Kemudian menyelenggarakan kegiatan atau program pendidikan anti bullying untuk seluruh peserta didik guna mencegah kasus perundungan. Jadi ini tindakan juga tindakan ya. Kemudian yang E, memfasilitasi pertemuan damai antara peserta didik yang menjadi korban dan pelaku dengan pengawasan guru dan staf sekolah, ini juga tindakan. Maka jelaslah kelihatan bahwa C ini ya, skor yang paling tinggi teman-teman ya. C baru ke D, kemudian E, ya. Kemudian A yang paling rendah yaitu opsi B gitu teman-teman. Anda mendapati kondisi peserta didik yang memiliki minat literasi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda menyusun strategi pembelajaran dengan mewajibkan peserta didik untuk membaca 1 lembar per harinya. Namun peserta didik mengeluh karena mendapatkan tugas yang banyak dari guru lain, sehingga tidak ada waktu untuk membaca buku. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke, kita lihat.
Yang A, menindaklanjuti tugas yang diberikan dengan menjelaskan maksud dan tujuan pentingnya membaca dalam proses pembelajaran. Jadi ini hanya diberikan penjelasan, artinya ini rendah ya, tindakan yang rendah nih. Tidak melakukan tindakan atas protes atau keluhan siswa tersebut. Kemudian yang B, mengganti strategi pembelajaran dengan wajib membaca sebelum memulai pelajaran tanpa batasan minimal halaman. Ini juga sudah ada perbaikan gitu ya. Nah, ini jadi L3. Kemudian melakukan kerjasama dalam penentuan tugas agar tidak membebani peserta didik dalam pembelajaran. Ini ada kerjasamanya. Ini L4. Meninjau kembali penugasan. Nah, peninjau ulang ini masuknya di L3. Bekerja sama dengan guru lain dalam memberikan tugas yang memperkuat literasi peserta didik, ini L4. Antara C dan E ini mana skor yang paling tinggi? Kalau yang C melakukan kerjasama dalam penentuan tugas, ini artinya kerjasama antar siswa teman-teman ya. Yang E bekerja sama dengan guru lain berarti ada kerjasama lintas ya, lintas mata pelajaran. Jadi antara C dan E bagus yang mana? Bagus yang E teman-teman. Jadi skor 5-nya di sini, C-nya ada di 4, kemudian D-nya dan B itu bagus yang D gitu ya. Jadi ada tindakan evaluasi. Kemudian yang B ini juga bagus ya. Ini makanya masuk di L3. Kemudian yang paling rendah adalah opsi A gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Anda dan rekan dalam mata pelajaran yang sama diberi tugas untuk merancang kurikulum yang lebih terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik untuk lebih memahami keterkaitan antar mata pelajaran. Anda dan rekan Anda kesulitan dalam mencari berbagai literatur strategi efektif untuk mengintegrasikannya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi pilihan ganda A. Saya akan meminta guru dari mata pelajaran lain untuk merumuskan poin penting yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi ini ada kerjasama antar guru ya. Ini masuk L4. Yang B, saya akan mengkombinasikan kurikulum baru dengan yang sudah ada untuk meroleh rancangan. Jadi ada kombinasi, ini L3 berarti. Mengadakan pertemuan dengan rekan saya untuk mengkaji semua tujuan pembelajaran antar mata pelajaran ini bagus sih. Ini ada proses kolaborasi, yang C ini kolaborasi juga, tapi di situ dalam rangka mengkaji ya, pengkajian ya. Jadi masuk L3. Yang D, saya akan mengikuti seminar yang berkaitan dengan metode untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Kemudian yang E, saya akan mencari panduan kurikulum yang sudah ada secara daring dan menggunakannya sebagai referensi, ini juga L2. Maka jawaban terbaiknya opsi A, kemudian opsi C gitu ya. A dan C ini sama-sama baik ya, tapi bagus yang A. Yang B 3, kemudian D dan E ini 21 gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, salah satu orang tua peserta didik menceritakan pada Anda bahwa anaknya sulit diajak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di rumah. Nah, sebelumnya Anda sudah meminta orang tua untuk membantu dalam pengawasan peserta didik di rumah karena tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, selama di sekolah, peserta didik tersebut terkadang tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, mengumpulkan informasi tambahan dari guru lain untuk memperkuat pertimbangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ini berarti L3. Sebenarnya ini L3 tapi mendekati L4 ya. Karena di situ melibatkan guru lain gitu ya. Yang B, memonitor. Tapi kalau yang A tadi baru sekedar informasi ya, menggali informasi dari teman gitu ya. Jadi belum masuk ke L4, tapi L3-nya sudah menuju ujung gitu ya. Yang B, memonitor perilaku peserta didik dalam beberapa waktu ke depan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi ini tindakan kehati-hatian. Jadi L3 dan L2 ini sama-sama ya. Ini bisa L3 bisa L2 gitu ya. Yang C, memberikan perhatian lebih kepada peserta didik ketika di sekolah sampai ia menunjukkan perubahan perilaku, ini juga tindakan, tapi jelas lebih bagus yang B. Yang D, memotivasi orang tua peserta didik agar bisa lebih kreatif dalam mencari cara dalam mengubah perilaku anaknya ketika di rumah. Ini juga tindakan. Ini, kalau di situ membimbing atau mengarahkan orang tua atau bekerja sama atau berkoordinasi dengan orang tua agar anak lebih kreatif di rumah, ini baru ke opsi kolaboratif gitu ya.
Yang E, bersama-sama dengan orang tua, guru bimbingan konseling mencari tahu akar masalah, kemudian merumuskan tindakan yang lebih sesuai. Jadi ini ada kolaborasi tiga ya, orang tua, guru, dan guru BK. Maka skor terbaiknya pasti E, baru A, kemudian antara B, C, D ini paling bagus ya opsi apa itu namanya C, kemudian B, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Anda dan rekan Anda menyadari kurikulum yang digunakan khususnya dalam asesmen sumatif sudah kurang relevan untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik. Namun apabila ingin mengubah asesmennya, proses dan waktu yang dibutuhkan panjang. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Oke. Yang A, melakukan diskusi lebih lanjut dengan guru lain untuk menindaklanjuti penggunaan asesmen sumatif bagi peserta didik. Ini apa namanya itu ya? Ini juga ada diskusi dengan guru lain ya. Ini ada diskusi, jadi menuju ke L4 sebenarnya. Ya diskusi itu belum sampai ya. Karena di situ tidak lanjut diskusi. Diskusi kemudian tidak lanjut. Ini baru tahap perbaikan, jadi L3 masuknya. Belum sampai di L4. Kemudian yang B, menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik dengan memberikan asesmen formatif untuk pembedanya. Ini juga L3. Kemudian yang C, bekerja sama dengan rekan Anda untuk menyesuaikan asesmen sumatif dengan kondisi peserta didik. Ini L4, ada kerjasamanya di situ. Yang D, menerima untuk menggunakan asesmen yang telah digunakan sebelumnya karena keterbatasan waktu ini. Berarti tidak ada tindakan ini, L1. Yang E, meninjau kembali ini jelas maksudnya di L3 teman-teman ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi C, kemudian opsi E, kemudian opsi A, B, dan yang terakhir opsi D. Nanti teman-teman pilih yang levelnya tertinggi ya. Jadi skornya yang paling tinggi itu pasti di level tertinggi. Di dalam kelas Anda terdapat beberapa peserta didik yang menyandang ADHD, ya, sehingga ia sulit fokus dan cenderung hiperaktif gitu ya. Untuk mencapai proses pembelajaran yang baik, sekolah Anda menyediakan guru pendamping sebagai rekan kerja Anda. Anda membuat metode pembelajaran yang inovatif tapi baru gitu ya, sehingga akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi peserta didik. Nah, selama penerapan, guru pendamping mengatakan bahwa peserta didik kurang nyaman dengan metode tersebut. Apa tindakan Anda? Yang A, saya akan meminta guru pendamping tersebut memberikan ide pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik ini. Jadi mengajak kolaborasi dengan pendamping. Ini bagus nih. Mengajak, jadi tahapnya masih mengajak ya. Belum bisa bekerja sama ya. Belum sampai ke tahap kerjasama. Maka saya tuliskan L3. Atau boleh juga ditulis L4 tapi L4 tahap awal gitu ya. Saya menjelaskan secara personal guru pendamping peserta didik tersebut terkait metode yang digunakan. Ini baru penjelasan, berarti levelnya tindakan. Saya akan berkoordinasi dengan kerjasama dengan rekan saya tersebut untuk mencari metode yang paling efektif. Nah, ini baru L4 ya. Saya tetap menjalani metode pengajaran seperti biasa agar sesuai jadwal belajar karena menurut Anda metode tersebut sudah tepat. Ini berarti tidak merespon terhadap permasalahan yang ada. Maka saya tulis L1 gitu ya. Kemudian saya mencari cara dalam menyampaikan metode pembelajaran kepada guru pendamping peserta didik tersebut. Oke. Ini jadi levelnya tindakan juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Pokoknya teman-teman, kata kuncinya untuk mudah ke media itu koordinasi, kerjasama, dan seterusnya. Itu pokoknya tindakan kolaboratif. Mana yang lebih mencerminkan kolaborasi antar berbagai guru atau berbagai komponen, itulah jawaban yang terbaik gitu ya. Maka ini skor 5-nya di sini, skor 4-nya A. Ini karena tadi ada apa namanya itu ya memang masuk di L4 awal gitu ya atau L3 akhir gitu ya. Ya, kemudian B-nya 2, B-nya di L2 itu skornya 3, kemudian E baru yang paling jelek itu yang tidak melakukan apapun, opsi D. Next, berikutnya Anda telah mengikuti pelatihan intensif tentang pembelajaran berbasis proyek. Anda memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kemampuan kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah peserta didik. Setelah berjalan beberapa waktu, Anda menyadari bahwa peserta didik tidak menunjukkan peningkatan yang Anda harapkan. Apa yang Anda lakukan? A, memastikan bahwa proyek telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat keterampilan peserta didik, dan mencakup konteks material relevan. Ini masuk di L3 ya.
Yang B, mengikuti pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dalam merancang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang efektif bagi peserta didik. Ya, ini tindakan ya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru yang telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendapatkan wawasan baru dalam memperbaiki pembelajaran ini baru ya. Baru. Koordinasi, kolaborasi gitu ya. L4 ya. Mengenali kebutuhan dan gaya belajar peserta didik untuk mengganti pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik. Jadi ini ada proses refleksi di dalamnya. Ya. Kemudian yang E, berkomunikasi dengan orang tua tentang proyek-proyek yang dilakukan dan meminta dukungan orang tua untuk membimbing anak-anak mereka gitu ya. Jadi ini juga L4 sebenarnya, tapi baru tahap komunikasi. Jadi L4 awal ini boleh juga saya tulis apa ya? L3 akhir, L3-an lah gitu ya. Jadi skor yang terbaik adalah opsi C, kemudian opsi E, kemudian opsi A, ya, baru B dan terakhir D, gitu teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang menginginkan untuk belajar lewat media cetak ya bisa di print, teman-teman bisa belajar dengan e-book ya. Karena dari Wacana juga menyediakan e-book UKKJ 2025, nanti materinya lebih lengkap daripada video ya. Ini semuanya FR yang sudah ada, kita kumpulkan menjadi satu, kita bahas dalam bentuk e-book ya, elektronik, buku elektronik ya, terdiri dari 4 hal ya: kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan studi kasus tentunya. Karena sekarang tidak ada IC, adanya studi kasus ya. Cukup membayar Rp50.000, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, 085712166998. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.